Selamat datang di podcast I Am Okay. Saya Norin dari Sekolah Cikal Bakbulus akan menjadi host. Hari ini kita akan membahas tentang anxiety atau kecemasan, khususnya tentang tips and tricks tentang cara mengatasi anxiety. Hari ini saya ditemani oleh dua tamu istimewa. Silakan memperkenalkan diri. Halo, salam kenal teman-teman I am okay. Salam kenal Norin. Namaku Wulan, aku adalah psikolog klinis dewasa. Thank you. Halo teman-teman semua, halo Mbak Wulan, halo Hai. Norin. Halo. Kenalin, nama aku Shairin, tapi biasa dipanggil Shay. Aku co-founder dari I Am Okay, sebuah yayasan kesehatan mental yang saat ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Salam kenal ya semuanya. Jadi saat saya research tentang anxiety ini, saya menemukan bahwa kesehatan mental telah menjadi topik penting saat ini, terutama di antara anak muda karena meningkatnya tekanan dari media sosial, lingkungan, sekolah, dan mungkin masih banyak lagi. Ada research dari American Psychological Association yang menyebutkan sekitar 20% anak muda selama pandemi mengalami beberapa gejala anxiety. Dari catatan tersebut, apa pendapat Baulan tentang ini? Oke, thank you pertanyaannya Norin. Thank you juga nih risetnya kayaknya turaf banget ya, kayak sangat mendalam tentang hal ini. Oke, jadi kalau pendapat aku sendiri sih melihat hal ini sebetulnya memprihatinkan mungkin iya ya dengan angka yang tinggi, tapi di sisi lain cukup dalam tanda kutip happy juga bahwa akhirnya sesuatu yang meresahkan kita ini ada namanya loh, yaitu anxiety. Ini bukan sekedar karena kamu kurang bersyukur nih atau kamu sih terlalu banyak mau gitu ya, tapi orang jadi tahu oh ini tuh namanya anxiety. Jadi ketika dia sudah ada nama dan labelnya, orang jadi lebih paham, kedua jadi lebih mudah untuk mencari bantuan. Apa ulasan utama orang mengalami anxiety? Kalau kita bahas ya, apa yang menyebabkan orang itu merasa anxious sebetulnya adalah karena manusia itu didesain untuk secara umum mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya, untuk survive, untuk kemudian melihat hal apa sih yang masih kurang dari diriku yang nanti akan mempengaruhi survival rate aku. Nah, itu sebetulnya dasar mulanya otak manusia itu diciptakan untuk survive. Nah, hanya saja di situasi kehidupan yang sekarang ini, orang seringkali melihat bahwa semua hal ini jadi ancaman. Dan kekhawatiran bahwa kayaknya ini akan mengancam keberlangsungan hidup saya itu out of proportion dengan besarnya ancaman itu sendiri. Dan hal ini tentunya banyak dipengaruhi juga ya oleh lingkungan sosial kita. Akhirnya kita merasa bahwa nggak bisa diterima peer group nih, it's very threatening for us gitu. Jadi karena itu tuh sebetulnya cikal bakal dari anxiety ini. Bisakah hubungan Anda dengan lingkungan menyebabkan anxiety? Jika iya, bagaimana caranya? Yes, bisa banget, betul. Karena sebetulnya semua masalah kesehatan itu prinsipnya adalah nature nurture ya. Memang ada sih kayak personality trait tertentu yang membuat orang lebih rentan mengalami cemas. Tapi kalau misalnya dia tidak berada di lingkungan yang anxiety inducing, itu juga nggak akan muncul sih kecemasannya. Jadi kalau dibilang ada pengaruh dari lingkungan, ada banget gitu. Contohnya, misal kita tumbuh besar di lingkungan yang banyak orang bilang hati-hati loh nanti itu bahaya, termasuk paparan media sosial itu juga mempengaruhi karena kita kan jadi punya satu standar tentang oh hidup yang betul, yang sukses tuh kayak gini loh. Nah, mungkin itu kali ya kaitannya antara lingkungan dengan si anxiety. Apakah ada kesalahpahaman umum tentang anxiety? Di sini sebetulnya ada dua hal yang menarik sih. Satu, kadang orang itu merasa worry, jadi kita nggak ngomongin tentang anxiety yang sifatnya disorder, tapi kayak feeling anxious. Nah, itu kan feeling yang sehari-hari ya. Tapi karena mikirnya, aduh aku tuh nggak boleh cemas, cemas nih bahaya. Akhirnya merasa bahwa ada cemas saja itu menimbulkan kecemasan baru lagi. Padahal cemas tuh hal yang wajar sekali. Di sisi lain, menarik ya, ada juga orang-orang yang merasa, nih kalau aku nggak ada cemas-cemasnya, nanti ada hal buruk yang terjadi. Jadi kayak worrying, being anxious itu
rasanya helpful. Padahal tanpa kita merasa anxious pun mungkin kita bisa loh ngerjain ujian itu, bisa loh presentasi kita berjalan lancar. Jadi mungkin kalau aku bisa summarize, misconception-nya adalah orang akhirnya merasa anxiety itu problematic, feeling anxious problematic, tapi ada juga orang yang ngerasa harus feeling anxious, otherwise nggak akan jalan nih semua hal yang mau aku lakukan. Bagaimana anxiety affecting kesehatan mental dan apa efek jangka panjangnya? Kalau affecting kesehatan mental, tentunya kita mungkin pernah ya ngerasa anxious, mungkin Norin pernah juga nih mau ujian ngerasa anxious. Kalau kita rasakan ulang, kayaknya nggak enak ya sebenarnya ngerasa anxious ini. Tapi di saat kita mau ujian itu wajar. Nah, bayangkan kalau misalnya untuk semua hal kita ngerasa anxious terus-menerus, tentu kan ini akan ngaruh juga ya ke well-being kita sehari-hari. Kita mungkin jadi orang yang nggak terlalu enak buat diajak ngobrol karena pikirannya cemas ke hal-hal yang lain. Kalau ini terus berlanjut nih secara jangka panjang, ini bisa mengarah kepada masalah-masalah kesehatan mental yang lebih serius. Misalnya, dari cuma feeling anxious, akhirnya menjadi anxiety disorder. Tuh. Apa perbedaan antara anxiety dan rasa khawatir yang normal? Nah, pertanyaan ini menarik banget nih menurut aku, karena seringkali akhirnya jadi ada tadi tuh miskonsepsi bahwa kalau aku ngerasa anxious sedikit aja ini apakah aku artinya memiliki anxiety disorder? Begitu. Yang pertama, sebetulnya rasa khawatir yang normal itu biasanya proporsional. Jadi kita mau ujian, pasti ada tuh sakit perut. Tapi kita nggak sampai akhirnya batal ya ikut ujian, kita tetap menjalani. Jadi kalau udah sifatnya itu disorder, biasanya udah berlebihan atau nggak proporsional. Kedua, kita masih bisa coba kontrol kecemasannya itu. Mungkin mau ujian, kita tarik nafas gitu ya. Terus kemudian setelah tarik nafas, masih ada cemasnya tapi kita bisa mikir. Artinya kita masih punya kontrol. Terus dia tidak persisten. Persisten tuh maksudnya terus-menerus. Jadi ibaratnya aku ujiannya selesai, ya cemas aku juga udah mereda. Aku bisa menikmati hidup lagi. Aku bisa ketawa sama teman-teman aku. Kalau udah disorder biasanya terus-menerus dan akhirnya jadi ganggu ke kehidupan lain. Jadi susah berteman, terus mungkin jadi mau bangun tidur juga susah, terus di sekolah juga udah nggak fokus. Ini mungkin 4 poin itu kali ya yang bisa membedakan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, apakah Kak Shane menjelaskan status kesehatan mental remaja di Jakarta? Oke, IMOK ini kan kita melaksanakan sebuah tes gitu ya, teman-teman nih para pendengar podcast ini kepada saat ini sih siswa-siswa SMA di DKI Jakarta kayak gitu. Dan ya Norin ada hasilnya saat ini. Kalau yang aku dapatkan ya dari laporan final riset Kesehatan Dasar Kemenkes atau biasa disebut Riskesdes, itu gangguan mental emosional masyarakat DKI Jakarta yang berusia 15 sampai 24 tahun itu sekitar 10% kayak gitu. Nah, tapi dari 10% itu prevalensinya penduduk DKI Jakarta ya karena kita ngambil datanya di DKI Jakarta kan ya. Itu aja udah 9,8%. Dan dari 9,8% itu paling banyak data gangguannya adalah depresi dan kecemasan. Terus mungkin aku juga mau ngasih insight sedikit nih di Riskesdas itu ya, dan juga dari data-data yang kita ambil, ternyata kenapa sih prevalensinya bisa cukup tinggi karena kurangnya sosialisasi tentang kesehatan mental. Jadi 7 dari 10 partisipan yang mengikuti surveinya IMOK itu tidak tahu nih kalau ternyata layanan kesehatan jiwa itu ditanggung oleh BPJS atau KJS. Total respondennya so far ada 5.200 dan 7 dari 10 itu nggak tahu gitu kalau ternyata tuh layanan kesehatan jiwa itu bisa loh ditanggung secara gratis oleh pemerintah di Paskes tingkat 1 atau Puskesmas. Adakah informasi tentang penyebab umum anxiety pada remaja di Jakarta? Ada. Kalau dari survei yang kita share ke teman-teman siswa SMA, kebanyakan itu tentang penyebab umumnya ya, yang mungkin yang mereka rasakan pada saat mereka mengisi surveinya adalah masalah teman sebaya. Teman itu menjadi salah satu support system yang terbesar, lebih bahkan dibanding keluarga kayak gitu. Nah,
ketika kita mengalami masalah ya dengan teman sebaya kita, entah mungkin beda pendapat, juga sesimpel tidak mau sekelompok dengan teman A gitu, yang kayak sesimpel hal-hal kecil seperti yang tadi udah disampaikan Mbak Wulan, itu tuh bikin rasa kecemasan yang luar biasa terhadap siswa-siswa SMA ini. Jadi kebanyakannya itu masalah teman sebaya dari masalah-masalah kecil ya, tentang kayak, oh jangan-jangan aku nggak ditemenin nih, atau oh jangan-jangan aku nggak punya teman kelompok gitu pas kerja kelompok. Lalu di nomor dua itu juga ada masalah keluarga. Mungkin harus memahami ya, tidak semua kondisi keluarga itu perfect atau normal gitu ya. Mungkin ada beberapa yang tidak, apa ya, fungsi keluarganya itu tidak berfungsi secara baik gitu. Misalnya sudah ada yang cerai bapak ibunya, atau yang diasuh oleh neneknya, yang seperti itu juga sebenarnya masuk ke alasan utama mereka gampang cemas kayak gitu. Mungkin karena macam-macam banget sih Norin sebenarnya di reportnya I Am OK, mulai dari uh, belongingness kayak gitu ya. Jadi mungkin terus habis itu mulai dari separation anxiety gitu. Terus yang ketiga itu dari sosial media, karena adanya sosial media tuh kan jadi standar sempurna ya, yang uh, kurang realistis, yang kadang bikin orang lain dan diri sendiri ini lupa gitu bahwa setiap orang tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing loh. Nggak semuanya tuh bisa mencapai atau harus mencapai suatu standar tertentu yang kita lihat di media sosial kayak gitu. Dari pengalaman Anda, cara apa yang paling efektif untuk mengatasi anxiety? Kalau aku boleh cerita pengalaman pribadi tuh, aku nggak tahu sebenarnya. Aku dulu tuh memiliki kecemasan berlebih atau enggak. Tapi dulu waktu SD itu aku pernah dibully cukup lama, kayak gitu, karena cadel ya. Nah itu gara-gara pengalaman pas SD itu, pas SMP aku jadi pemalu banget dan memiliki kecemasan berlebih ketika berkenalan dengan orang lain gitu, to the point sampai sekarang bahkan aku mintanya dipanggilnya Shay kan ya, nggak Shaylin, karena aku susah nyebut namaku sendiri kayak gitu. Nah, jadi itu sedikit ya cerita tentang anxiety aku. Nah, tapi sebenarnya cara yang paling efektif untuk mengatasi kalau dari sisi aku ya, itu adalah berbicara dengan support system gitu. Jadi talk to someone that you can trust ya. Um, Pada saat waktu masih SD, yang paling aku percaya ibu aku gitu. Jadi sering ngadu kan ya, mah ini kenapa ya mah ya kok dijauhin? Emang tuh salah ya nggak bisa ngomong L kayak gitu, sesimpel kayak gitu. Um, Terus semakin besar, semakin banyak masalah yang lebih kompleks, semakin punya pacar, yang kayak gitu-gitu lah ya. Dan support sistemnya pun juga nggak cuma ibuku aja, ada beberapa teman dan sahabat dan juga mungkin pacar kayak gitu ya. Uh, jadi itu sih. Oke, seberapa efektif terapi dan konseling untuk mengatasi anxiety? Kalau kita ngomongin tentang angka, kayaknya studi itu memang angkanya banyak banget ya, lumayan bervariasi. Tapi anxiety ini kabar baiknya adalah salah satu masalah kesehatan mental yang paling responsif nih sebenarnya terhadap konseling dan psikoterapi. Kira-kira mungkin gitu kali ya, Nurin. Oke, apa saja cara to cope with anxiety effectively di rumah? Itu manage your worries ya. Jadi kan balik lagi tadi kita ke definisi yang disampaikan nama Mbak Bulan tuh kan kayak ketika kita punya kecemasan berlebih terhadap sesuatu gitu. Sesuatu yang nggak bisa kita kontrol nih kecemasannya, sampai um, bikin disfungsi lah ya dalam hidup ini. Jadi mau sekolah takut, mau ngapa-ngapain takut kayak gitu. Nah, aku rasa itu akan maksudnya akan berguna jika kita bisa mengolah perasaan kita terhadap rasa cemas ini gitu. Jadi mungkin ada dua sih cara manage-nya tuh kalau aku ya di rumah tuh, adalah yang pertama tuh menyiapkan waktu khusus hanya untuk cemas. Aneh nggak? Jadi set aside a specific time gitu ya. Terus yang kedua itu nulis gitu. Dan simpan tulisan itu di dalam tempat yang cuman yang kamu tahu gitu ya. Bisa diary, bisa apapun, bisa kalau misalnya kalian sukanya di iPad gitu misalnya, ya itu juga bisa.
Itu sepakat banget tuh Kak Shay yang tadi ya. Kalau aku bisa tambahin, biasanya jangan lupa nih untuk kita lakukan aktivitas-aktivitas untuk ngerilis cemasnya itu. Karena cemas ini kadang nggak cuma kerasa di pikiran atau emosi ya, tapi kadang-kadang di badan pun kerasa gitu. Kayak mungkin kita jadi lebih deg-degan, tangan kita menggenggam lebih kencang. Jadi misalnya kalau kita itu suka olahraga, silahkan olahraga, atau sekedar mungkin jalan kaki, atau mungkin ada orang yang suka melukis. Biasanya sih gerakan repetitif yang mengeluarkan energi itu akan membantu juga untuk ngelola cemas di rumah. Bagaimana saya bisa menggunakan mindfulness to cope with anxiety? Satu mungkin untuk teman-teman aku mau pesan sedikit pesan sponsor bahwa mindfulness tidak hanya tentang meditasi dan relaksasi nafas ya teman-teman karena banyak nih yang bilang kayak mindfulness nggak cocok deh Kak atau Mbak buat aku. Oh prakteknya emang apa? Prakteknya aku meditasi pikiran aku malah kemana-mana. Mungkin itu bermanfaat untuk orang lain, tapi karena meditasi itu kan sebetulnya nggak gampang ya. Jadi kalau kita kemudian langsung menjudge bahwa, aduh aku nggak bisa mindful karena nggak bisa meditasi, kita sebetulnya bisa kok pakai cara-cara yang lebih simpel dulu. Misalnya apa sih being mindful itu? Misalnya sekarang aku lagi makan, makanannya enak banget, tapi besok aku ada ujian. Ya udah kita fokus dulu ke makan, rasain makanannya enak ya. Aduh, syukurlah aku bisa makan dengan enak hari ini. Setelah selesai makan, perut kenyang. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita coba nyicil deh belajar buat besok. Kalau Kak Shay gimana nih Kak? Setuju banget. Wow, sama Mbak Bulan. Soalnya aku tadi baru mau ngomong sih sama Norin kayaknya mindful tuh ya udah kalau belum sampai mindful tuh ya udah coba bersyukur aja dulu sih. Iya. Gitu. Soalnya oke kita banyak masalah, kita banyak bad things gitu ya. Tapi suka lupa gitu. Kadang tuh banyak banget privilege yang kita punya, kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang lupa kita syukurin gitu. Oke. Apakah ada aplikasi atau tools yang berguna untuk cope with anxiety? Hmm. Aku menyarankan nih kalau teman-teman misalnya bisa download aplikasi untuk tadi gratitude journal, misal seperti itu akan sangat membantu. Atau misalnya aplikasi yang oke, kita jadi ada kayak misi gitu ya, jalan berapa ribu langkah. Nah kan kalau kita udah cemas tuh pikirannya pasti ke masalah terus. Dengan tadi kita mungkin jalan, kita keluar dari setting yang bikin kita cemas, itu juga akan membantu kita sebetulnya untuk mengelola kecemasan. Atau kalau teman-teman udah apa nih udah aku kayaknya pengen coba deh kayak relaksasi nafas meditasi. Nah, aplikasi-aplikasi mindfulness itu juga mungkin bisa membantu sih teman-teman. Tapi prinsipnya tadi tiga itu kali ya, kayak gratitude atau journaling, fisik sama latihan nafas gitu. Oke, bagaimana cara saya dapat mendukung orang lain yang sedang mengalami anxiety? Sebenarnya sih nyiapin kuping aja ya, teman-teman ya. Hmm. Jadi sebenarnya em, active listening sih sebenarnya yang penting. Kalau teman-teman agak bingung apa itu active listening sebenarnya sih kalau ditranslate ya mendengarkan dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Kadang orang yang lagi cemas, orang yang lagi pingin curhat gitu tuh ya kayak aku sih sebenarnya itu orang-orang udah tahu jawabannya semua. Tapi Hmm. mereka cuma butuh orang yang ngedengerin, orang yang ngangguk-ngangguk gitu seakan memberikan validasi. Padahal nggak juga pasti. Kalau dari Mbak Bulan gimana Mbak? Iya, kayaknya siapin telinga gitu ya. Siapkan waktu, telinga, dan ketulusan dalam mendengar itu adalah bentuk apa? Bentuk dukungan yang paling dibutuhkan ya, Kak Shay. Betul. Apalagi kalau orang cemas itu biasanya ngulang-ngulang nih teman-teman ceritanya. Itu lagi sebenarnya ya. Tapi memang itu adalah cara untuk meregulasi cemasnya mereka sehingga kita tidak perlu juga nih kalau mau mendukung akhirnya jadi ngerasa terbebani. Aduh, aku harus kasih solusi. Nanti kita yang malah cemas ya setiap kali teman kita mau cerita gitu. Baiklah, itu Hmm. adalah diskusi dengan Mbak Wulan dan Kak Syairin mengenai kesehatan mental, terutama tentang anxiety pada remaja. Sekarang kita sampai di akhir sesi. Terima kasih Mbak Wulan dan Kak Syairin telah berbagi semua informasi ini. Diskusi hari ini sangat produktif dan informatif. Saya percaya sesi hari ini akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan para pendengar untuk belajar lebih banyak
tentang apa itu anxiety dan tentang bagaimana cara mengatasi anxiety. Terima kasih telah mendengarkan podcast I Am Okay semuanya. Have a nice day everyone.